Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Putu Sri Bali. Dan kali ini tentunya aku kembali lagi bakalan bacain buku buat kalian, yaitu tentang buku Rahasia Magnet Sukses dari Deddy Susanto. Dan jadi buat kalian yang belum dapet nonton video aku tentang buku Rahasia Magnet Sukses ini, kalian bisa cari di video aku sebelumnya. Jadi aku udah tandain Rahasia Magnet Sukses part 1, part 2, part 3 gitu ya. Jadi ini adalah yang keempat. Buat kalian yang sudah penasaran dan dengan isi buku ini, ayo kita lanjut langsung ya. Oh ya, jangan lupa dukung channel aku dengan subscribe dan juga bunyiin tanda loncengnya agar setiap video aku yang baru langsung masuk ke handphone kalian, ada notifikasinya ya. Dan jangan lupa like ataupun komen di bawah jika ada kurang ataupun masukan dari kalian. Bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lanjut aja langsung. Kita kemarin udah sampai halaman 30 dan kita lanjut ke halaman 31 ya. Ini sering terjadi dalam dunia konseling atau konsultasi. Banyak klien saya yang pada pertemuan pertama sudah mempertanyakan apakah dia bisa sembuh, berapa lama sampai dia sembuh, dan bagaimana jika dia tidak sembuh. Jika klien ragu dan berprasangka buruk seperti itu, tentunya saya menjadi tidak enak dan tidak nyaman sehingga akan mempengaruhi keoptimalan konseling. Sebaliknya, jika sejak awal klien sudah mengatakan hal positif, semisal saya sudah mencoba ke beberapa tempat dan belum ada hasil, namun saya yakin Pak Deddy bisa membantu saya. Tentu hal ini akan membuat saya nyaman dan senang sehingga saya akan optimal membantunya. Ketika kita adalah magnet, kita bisa tentukan mau menjadi magnet yang seperti apa. Memang jika pagi ini berkata aku yakin bahwa aku bisa sukses, bisa mencapai rezeki yang banyak dan mendapat keberuntungan dalam hidup, bukan berarti detik itu juga hal yang Anda inginkan akan terpenuhi. Namun jangan pernah Anda ragukan hal tersebut. Bila ingin berprasangka baik, jangan lakukan setengah-setengah, lakukanlah dengan utuh dan sepenuh hati. Lanjut. Orang yang beruntung adalah orang yang yakin dan sabar. Bersabarlah sembari berjuang dan berdoa. Jika ingin beruntung, kuasailah emosi Anda. Jangan terlalu cepat merasa ragu. Boleh saja jika sekali-sekali merasa ragu kalau sudah berusaha dan belum ada hasilnya. Mungkin itu berarti Anda harus pindah jalur ya. Meski demikian, Anda harus tetap berprasangka baik terlebih dahulu. Yakinlah bahwa Anda bisa meraihnya dan berjuanglah semaksimal mungkin. Namun, jika Anda sudah berjuang secara maksimal dan cukup sabar, tapi belum ada hasilnya, mungkin itu pertanda sebaiknya Anda pindah jalur gitu ya. Orang yang beruntung adalah orang yang yakin dan sabar. Bersabarlah sembari berjuang dan berdoa. Selalu ada penekanan. Lanjut lagi. Kata-kata sangatlah menentukan. Mari kita optimalkan magnet kita dengan sering mengucapkan hal yang baik. Aku bisa kok, aku yakin pasti bisa, ini pasti bisa, aku yakin pasti bisa, hidup beruntung, rezekiku pasti lancar, semoga proyek ini tembus. Ucapkan yang baik-baik sebab kata-kata bisa mengubah keberuntungan. Kata-kata adalah magnet, apa yang kita ucapkan itulah yang mungkin terjadi. Apakah pasti terjadi? Tentu Tuhan yang menentukan. Lalu bagaimana jika Tuhan tidak mengizinkan? Bagaimana jika jalan hidup kita berbeda dengan apa yang kita inginkan? Karena kita tidak benar-benar atau akan seperti apa jalan hidup kita. Perjuangkan selalu apa yang kita perjuangkan. Sebab jika tidak berjuang, kita tidak akan pernah kemana-mana, tidak akan mencapai apapun. Meski apa yang kita inginkan dengan sungguh-sungguh tidak selalu tercapai, dengan berkata baik, segala urusan kita akan dimudahkan. Mengatakan hal-hal baik akan membuat Anda merasa nyaman dan menarik keberuntungan. Sebaliknya, kata-kata yang buruk juga akan menarik hal yang buruk. Ingat selalu bahwa kata-kata adalah magnet.
Ucapkan yang baik-baik sebab kata-kata bisa mengubah keberuntungan. Kata-kata adalah magnet. Penekanan lagi ya. Lanjut. Berbanyak berkata, aku mampu, aku bisa, aku beruntung. Pasti ada jalan, aku yakin ini akan membuat kita merasa lebih baik. Kata-kata adalah doa, bukan sekedar doa yang berkaitan dengan hubungan rohani dan Tuhan, tapi juga dengan psikis. Orang yang sering bicara jelek dan negatif, tentu suasana hatinya akan senantiasa buruk. Oleh sebab itu, para psikolog dengan tegas melarang orang tua mengucapkan hal yang jelek pada anak mereka. Konsep dan citra dirinya menjadi rusak, anak akan merasa tidak nyaman, sehingga akhirnya memunculkan banyak mental block. Ia juga akan merasa tidak mampu dan dalam berbagai hal. Sebaliknya, ucapkan hal yang positif agar membuat jiwa kita merasa nyaman. Membuat kita nyaman melakukan pekerjaan, bahkan tidur pun menjadi nyenyak. Mungkin ada yang merasa untuk sukses kita harus bekerja keras. Tidak cukup hanya mengandalkan kata-kata yang positif, tentu saja itu benar ya. Namun, kerja keras akan lebih dimudahkan jika kita senantiasa berkata positif. Kerja keras akan berjalan dengan optimal jika didukung hal-hal lain seperti keberuntungan, restu, dan tentu saja kata-kata positif. Dalam hidup, saya termasuk orang yang beruntung. Saya bukan orang yang pandai dalam matematika, namun dalam sebuah tes beasiswa, saya berhasil lolos. Sedangkan seorang teman yang nilai matematikanya jauh di atas saya malah gagal. Mungkin sewaktu tes suasana hatinya tidak positif ya. Jadi tidak positif dan nyaman dan bahagia, sehingga otak dia ini bekerja dengan baik dan menjawab soal secara optimal. Itulah yang saya lakukan. Itu salah satu keberuntungan yang diberikan Tuhan. Tuhan membimbing saya agar merasa nyaman dan bahagia sehingga mencapai keberhasilan ketika mengerjakan sesuatu. Keberuntungan tidak selalu berupa uang yang tiba-tiba diberikan orang tua atau menang undian. Ketika Anda dibawa oleh Tuhan pada suatu kondisi yang mendukung untuk berhasil dalam satu hal, itu pun keberuntungan. Saya sangat merasa tidak nyaman mendengar dan melihat yang negatif. Bila ada berita negatif di koran atau televisi, saya tidak akan membaca atau menyimaknya. Saya berusaha semaksimal mungkin mengurangi mengucapkan atau menerima sesuatu yang negatif. Misalkan, ketika ada persoalan keuangan, saya tidak berkata ada masalah keuangan saya sedang begini. Saya lebih memilih mengatakan ada perihal keuangan, saya harus berjuang lagi. Mari kita berusaha untuk tidak mencaci maki keadaan. Jika sedang tidak beruntung ya, jika ketidakberuntungan sedang menghampiri, maka saya menerapi diri dengan mengucapkan tidak ada hal yang terjadi tanpa seizin Tuhan.